Hai, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya di hari ini? Ibu harapkan kamu semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di minggu ini kita kembali lagi belajar sejarah Indonesia yang materinya adalah kolonialisme dan imperialisme. Ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan sejati itu tergantung pada dirimu sendiri. Sama seperti kesuksesan sebuah negara itu tergantung kepada rakyatnya bagaimana cara menjaga keutuhan kemerdekaan. Nah, seperti apa kisah dari kolonialisme? Apa arti dari kolonialisme dan imperialisme? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Kolonialisme dan imperialisme. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, sebelum lebih jauh kita mau mengetahui apa itu arti dari kolonialisme dan juga imperialisme, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di minggu ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari kolonialisme dan imperialisme, diharapkan siswa mampu mengetahui proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siswa juga diajak untuk dapat mengetahui alasan negara kita ini kenapa dijajah, agar serta siswa diajak untuk selalu semangat dalam mengembangkan, menjaga hasil bumi Nusantara agar kita tidak dijajah lagi, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kita langsung saja arti dari kolonialisme. Kolonialisme adalah penguasaan oleh satu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas daerah itu. Nah, maksudnya di sini nakku berarti bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu maksudnya menguasai daerah kita ini, tujuannya untuk memperluas negaranya. Nah, jadi tujuannya untuk memperluas negaranya. Nah, sedangkan arti dari imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, ada perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau di sini, kalau kolonialisme dia hanya memperluas negara. Tetapi nakku, kalau dia imperialisme, selain yang namanya menjajah negara tadi, dia juga mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, ini yang paling bahaya nanti yang paling bahaya dalam hal pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, ada beberapa tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama karena gold, yang kedua karena adanya glory, dan yang ketiga karena gospel. Nah, apa itu gold? Gold berarti emas, tambang, perak, dan semuanya. Nah, semua isi tambang itu diminati oleh orang-orang Barat ataupun bangsa-bangsa Eropa yang telah singgah ke Indonesia. Sedangkan kalau glory berarti kekuasaan, seperti imperialisme tadi, mereka datang ke Indonesia mau menguasai daerah itu. Nah, dan yang ketiga itu adalah gospel. Sembari mereka mencari daerah rempah-rempah, tambang, dan juga menguasai daerah ini, mereka juga memperkenalkan agama. Salah satunya yang sudah ada di Indonesia itu adalah agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu, dan agama yang lainnya. Karena semua agama-agama yang ada di Indonesia itu merupakan mereka datang ke Indonesia. Sudah kita pelajari kemarin kelas 10 kan aku? Nah, inilah ketiga tujuan utama dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Apa tadi aku? Yang pertama ada gold, yang kedua ada glory, yang ketiga ada gospel. Nah, yang berikutnya, selain yang ketiga ini tadi, ada negara-negara yang pernah datang. Ada beberapa negara yang pernah datang berlayar ke Indonesia. Yang pertama itu ada negara Portugis,
Yang kedua ada negara Spanyol, yang ketiga ada negara Belanda, dan yang keempat adalah negara Inggris. Nah, keempat negara ini pernah datang ke Indonesia masing-masing, semuanya tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah. Tapi lama-kelamaan kita dijajah sesuai dengan judul kita tadi, yaitu dengan cara kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang pertama sekali kita bahas adalah negara Portugis, bagaimana cara mereka masuk ke Nusantara, Naku. Nah, Portugis itu yang berlayar, yang menemukan Nusantara itu adalah Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama menyebut negara kita ini adalah mutiara dari timur. Kenapa dia menyebut negara kita mutiara dari timur? Karena setelah sekian lama dia berlayar mencari daerah di mana rempah-rempah itu yang paling banyak, akhirnya di daerah dunia belahan timur itu ditemukan banyak sekali rempah-rempah dibandingkan dengan negara-negara yang selama ini sudah ditemukan. Makanya si Vasco da Gama ini menyebutkan Nusantara adalah mutiara dari timur. Mutiara adalah barang yang berharga. Nah, jadi otomatis rempah-rempah pun mereka anggap sangat berharga. Nah, selain itu si Vasco da Gama juga pernah berhasil melakukan monopoli dagang di negara Indonesia kita ini. Nah, monopoli dagangnya ini berlanjut dan tidak seperti sampai menguras yang namanya tenaga bangsa Indonesia saat itu. Nah, itu dia negara Portugis yang dibawa oleh Vasco da Gama. Yang kedua itu adalah negara Spanyol. Negara Spanyol ini yang pertama sekali sampai di Nusantara itu adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus ini sebenarnya belum sampai sih di Indonesia. Dia berhasil menemukan satu daerah yang bernama benua Afrika. Nah, karena benua Afrika ini pun banyak rempah-rempah, akhirnya dia pulang ke negara Spanyol membawa banyak sekali rempah-rempah, dan setelah pulang dia digantikan oleh Magalhães. Magalhães ini digantikan, dan pada saat si Magalhães ini berlayar, ini banyak daerah penghasil rempah-rempah yang berhasil dia temukan. Nah, salah satunya ada Filipina, ada Amerika, dan masih banyak daerah-daerah yang lainnya, terutama di Nusantara kala itu. Nah, bahkan dia saking banyaknya negara-negara dan daerah-daerah temuan rempah-rempah, maka dia dijuluki sebagai tokoh pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Nah, yang ketiga itu adalah negara Belanda. Nah, negara ini yang sangat kontroversi sampai beratus-ratus tahun nanti di Indonesia ya. Yang pertama sekali menemukan daerah Indonesia itu adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini membawa temannya yang bernama Peter de Keyser. Peter de Keyser ini mereka berdua bersama dengan Cornelius de Houtman. Kehadiran mereka diterima baik oleh rakyat Banten. Kenapa? Karena mereka datang ke Indonesia ataupun ke daerah Banten awalnya mau berdagang, terus menyebarkan agama, dan diterima sama Raja Banten kala itu. Nah, tetapi karena si Cornelius de Houtman ini mau melakukan monopoli dagang, banyak rakyat yang tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Cornelius de Houtman beserta juga dengan partnernya yang bernama Peter de Keyser ini. Akhirnya rakyat Banten, terutama raja dari Banten ini mengusir de Houtman. Mereka pulang ke Belanda, dan akhirnya perjuangan dari Cornelius ini dilanjutkan sama si Jacob van de Ham. Jadi Jacob van de Ham ini berhasil kembali menjalin hubungan dagang dengan orang-orang Banten. Jadi pada saat
si Jacob ini berusaha menjalin kembali hubungan dengan Banten, dia juga sebenarnya mau melakukan monopoli dagang, tetapi tidak terlihat, tidak disadari secara nyata oleh orang-orang Banten. Nah, selain itu, selain bekerja sama dengan orang-orang Banten, si Jacob ini juga menjalin kerjasama dagang dengan daerah Maluku. Dan negara yang keempat itu adalah negara Inggris. Negara Inggris ini dipelopori oleh Francis Drake. Jadi Francis Drake ini datang ke Indonesia. Dia tidak langsung mau melakukan monopoli dagang, tetapi melakukan kerjasama dagang. Kerjasama dagang ini yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya kemarin ada daerah Batavia, itu sebenarnya mendapatkan sambutan baik bagi negara Indonesia karena yang diajarkan sama Francis Drake ini menguntungkan, sama-sama menguntungkan, walaupun sebenarnya ada kerugiannya juga di Indonesia, dan itu dibuktikan dari beberapa kantor dagang itu telah dibangun oleh orang Inggris di Indonesia. Itu dia mengenai kolonialisme dan imperialisme di minggu ini. Dan Ibu harapkan kamu dapat mengetahui dan memahami apa yang menyebabkan bangsa Indonesia ini diminati oleh orang-orang Barat ataupun orang-orang Eropa. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu tetap semangat dan tetap memahami apa arti dari kolonialisme dan juga imperialisme. Tetap jaga jarak, tetap jaga prokes. Salam SFD, semangat fraternitas.